Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya memulai materi ini, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok saya, yaitu ada Widoha Rahmat Al-Fatah Husain, ada Noval Dezamadi, ada Abdul Toy, dan saya sendiri adalah pemateri pertama, yaitu Zulkarnain Pantoli. Di sini saya akan menjelaskan pengertian etika dan profesi. Pengertian etika secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan ethos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Kalau ethos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Istilah moral berasal dari kata Latin yaitu mores, yang merupakan bentuk jamak dari mos yang berarti, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut tata susila. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani etos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: kebiasaan, adat, akhlak, watak, dan perasaan. Sikap, cara berpikir, kebiasaannya hidup yang baik dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Etika sering diidentikan dengan moral atau moralitas. Sekian dari saya, akan saya lanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Kemudian ada bagian fungsi etika profesi. Etika profesi tidak hanya memiliki prinsip tertentu, melainkan juga memiliki fungsi penting dalam lingkungan kerja. Fungsi-fungsi dari etika profesi adalah: yang pertama, sebagai panduan bagi semua karyawan pada prinsip-prinsip profesional. Kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat umum untuk suatu profesi tertentu. Yang ketiga, sebagai cara untuk mencegah intervensi dari pihak lain di luar organisasi mengenai hubungan pekerjaan. Kemudian yang berikut manfaat etika profesi. Melakukan etika profesi yang baik serta benar pasti dapat mendatangkan banyak khasiat. Paling utama dalam suatu industri yang mengutamakan nilai-nilai etika tersebut. Sebagian khasiat yang dapat didapatkan antara lain bagaikan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan tanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan prinsip profesionalitas. Yang ketiga, menghasilkan kedisiplinan. Yang keempat, menghindar campur tangan dari pihak lain. Yang terakhir yaitu melindungi hak pekerja. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu profesi hukum yang ada di Indonesia, antara lain ada polisi dan juga jaksa. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayom, dan pelayanan masyarakat. Yang berikut ada jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Yang berikutnya adalah hakim. Hakim adalah pejabat negara di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim terdiri atas hakim di Mahkamah Agung RI dan peradilan di wilayah serta hakim di Mahkamah Konstitusi. Saat ini terdapat 4 badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, sehingga hakim badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri atas hakim peradilan umum, hakim peradilan agama, hakim peradilan tata usaha negara, dan hakim peradilan militer yang mewakili kewenangan untuk mengadili perkara yang berbeda-beda advokat dan konsultan hukum. Yang berikut adalah notaris. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertentu di dunia. Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif.
notaris diharapkan memiliki posisi netral sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut, maka ia tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris atas peminatan kliennya. Yang berikut, mediator. Pengertian mediator terdiri berdasarkan Perma Republik Indonesia adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Itulah materi dari kami. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.